Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap menjalankan proses pembelajaran hari ini? Siap. Untuk memberkati acara kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Zahrul Ahyani. Silakan Zahrul pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang Ibu absen dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Naila, siapa yang tidak hadir hari ini? Saya sakit. Ya. Karena ini izin. Semoga pertemuan berikutnya mereka bisa bergabung belajar bersama. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang pembelajaran minggu yang lalu mengenai sifat keperiodikan dan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik? Siapa? Siapa? Silakan Lisa. Konfigurasi elektron suatu unsur dapat menentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Oke, yang lainnya ada yang ingin menentukan? Ada. Kemudian ada yang lain yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Saya, ya. Mau menghadap ke sini kan? Elektron valensi menentukan golongan dan nomor kulit elektron menentukan periodik. Oke, berarti di konfigurasi elektron kita bisa melihat golongan dan periode unsur dalam tabel periodik. Kemudian, bagaimana dengan konfigurasi elektron gas mulia? Siapa yang ingat? Ya, bagaimana? Semua kulit sudah terisi penuh. Berarti semua kulit dari konfigurasi gas mulia sudah terisi penuh. Maka disebut dengan golongan 8A. Oke. Berarti alhamdulillah anak Ibu ada belajar dan masih mengingat materi pertemuan kita sebelumnya. Oke. Berikutnya kita akan menonton video animasi di awal pembelajaran kita. Kemudian mohon disimak baik-baik dan nanti ambil bentar ya Pak. Bentar ya. Tunggu sebentar ya, ada kesalahan teknik karena sesekali memang hang.
jangan. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Itu sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bu. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah. Dibanding lagi, mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Ya sudahlah. Kamu aja sana yang makan. Aku udah jadi lapar nih. Ya kamu sendiri kan yang susah. Gak apa-apa kok. Ya udah kamu makan sendiri aja. Bener nih. Ya udah, kamu tunggu di sana dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Iya betul Bu, ini dengan saya sendiri. Ada perlu apa ya Bu? Ini serius Bu? Iya Bu, saya siap. Saya langsung datang sekarang juga. Cihuy, akhirnya dapat kerja juga. Yeay! Dasar nggak setiap. Oke, setelah kalian menonton video animasi yang barusan, apa hikmah yang terkandung di dalam video tersebut? Siapa yang? Ya, siapa? Silakan kita. Satu dalam sedekah, maka Allah akan membalas. Oke, benar. Ada yang lain? Ada kita saling berbagi sama manusia. Jadi, hikmah bersedekah itu terkadang saat kita memberi, Allah sudah menyiapkan bonus lain untuk kita. Jadi, maka kita harus sering tolong-menolong atau bersedekah. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran menganalisis secara suatu unsur untuk mencapai kestabilan itu aturan Duplet dan Octet. Yang kedua, menggambarkan struktur
unsur logis, suatu unsur, dan yang ketiga peserta didik mampu menganalisis pembentukan ikatan teori. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari Allah telah menciptakan semua kita berpasangan. Misalnya ada siang, ada malam, ada manusia, ada laki-laki dan ada perempuan, ada hitam, ada putih. Kemudian sebagai makhluk hidup untuk supaya kehidupan kita stabil, maka kita dianjurkan untuk saling berpasangan. Laki berpasangan di sini maksudnya menikah, yaitu hubungan halal antara sepasang suami dan istri. Kemudian berarti laki-laki dan perempuan. Itu untuk manusia. Bagaimana dengan atom? Atom untuk stabil maka harus juga berpasangan. Bagaimanakah jika atom berpasangan? Tentunya bukan dengan menikah, ya kan? Tidak perlu dijawab, disaksikan di video berikut ini. Nanti kalian Ibu berikan LKPD untuk membahas bagaimana cara atom berpasangan. Oke, video berikutnya ini ada masalah ya, masalah dulu. Tetap masih ya. Lagi ya. Ya. Belum saya, mana sama dia? Kalau bermasalah dengan hal ini kita lihat PPT juga boleh dulu. Ini kelihatan, ini kan ya. Mau ya? Mau ya? Oke. Solusinya, Ibu pasangkan laptop ya di depannya. Jadi kita karena terkendala dengan CD-nya, kalian lihatnya di laptop Ibu. Di kursi ya, kursi biru ini, boleh. Bisa deh. Bisa.
terjadi kesalahan di ini. Ibu sambil di setting untuk videonya, kita nonton PPT dulu ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu ikatan kimia. Kemudian konfigurasi elektron gas mulia dikatakan stabil karena semua sudah mengikuti aturan duplet untuk helium dan yang lainnya aturan oktet, atau konfigurasi berakhir di 2 untuk duplet atau helium dan oktet yaitu 8. Semua kulit sudah terisi penuh elektronnya. Kemudian sedangkan unsur yang lain, misalnya unsur Na, Ca, untuk mencapai kestabilan maka disingkat dari konfigurasi unsur gas mulia yang terdekat. Misalnya untuk Na, nol atom 11, disingkat dari neon 10. Maka yang ditulis elektron valensinya. Berikutnya, untuk membuat atau menggambarkan suatu unsur berikatan dilambangkan dengan lambang Lewis, yaitu diumpamakan elektron itu dengan tanda titik atau tanda silang. Diumpamakan, ingat itu diumpamakan. Kalau lambang Lewis suatu unsur dinyatakan oleh lambang unsur serta jumlah elektron valensi dari unsur tersebut yang digambarkan dengan tanda titik atau tanda lainnya seperti tanda silang untuk membedakan antara unsur yang pertama dengan unsur yang kedua. Misalnya golongan 1A elektron valensinya 1, maka digambarkan dengan 1 titik. Golongan 5A elektron valensinya 5, digambarkan dengan 5 titik. Oke. Selanjutnya ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau disebut dengan atom logam dan atom lain yang mudah menerima elektron atau disebut dengan atom non logam. Seperti tadi misalnya Na, untuk mencapai kestabilan maka dia harus melepas 1 elektron valensinya. Nah, ikatan ion terjadi antara unsur-unsur yang memiliki beda keelektronegatifannya besar. Kemudian senyawa yang terbentuk oleh ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Ini kurang maksimal, kita tidak bisa melihat langsung di layar ya. Untuk Na, perhatikan elektron valensinya yang ini titik, 1 titik di kulit paling luar. Oke. Sedangkan untuk Cl pada pembentukan ikatan ion senyawa NaCl, elektron valensinya 7. Berarti ada 7 titik di kulit yang paling luar. Maka 1 elektron dari Na ditransfer ke Cl untuk supaya oktet, sehingga konfigurasinya menjadi Na plus. Jadi yang tadinya Na 281 menjadi kalau Na plus 288. Jadi kulit kandilannya menjadi 8, bukan lagi 1 karena satunya sudah dibuat untuk berikatan. Kemudian Cl yang tadinya 287, 7 elektron valensinya, sekarang
dapat transfer elektron dari Na menjadi 8, sehingga kedua-dua ion kulit terluarnya sudah terisi penuh. Oke, kemudian kita saksikan, walaupun ini belum bisa dikoneksi ya, belum bisa ya. Kita menentukan ikatan ion yang videonya. Berikutnya, Ibu berikan LKPD ke masing-masing kelompok 1 yang mana? Kelompok 2. Ini kelompoknya sudah kita berikan sebelumnya ya. Sudah. Terus dan itu dengan sesuai dengan kelompok. Sudah ambil buku paket ya, Masya? Sudah ada? Buku paket ada ya? Oke, ini materi pelajaran. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Silahkan berdiskusi. Selesaikan tugas yang ada di LKPD, kemudian tulis hasil diskusi kalian di kertas selembar. Langsung ditentukan siapa yang kerjakan soal, siapa yang cari di buku paket. Ingat ya, setiap
proses diskusi, ibu nilai. Sama juga dengan diskusi pada pertemuan sebelumnya. Dinilai siapa yang paling kompak, yang tepat waktu, tulisan di laporan atau di LKPD-nya yang rapi, itu semua dinilai. Ibu berikan waktu 10 menit. Isi ya semua latihan 1, latihan 2, latihan 3 itu diisi karena dinilai. Di belakangnya ada simulasi. Konfigurasi boleh tulis yang aturan Okbo boleh tulis yang bor ya, yang 2, 8, 2 misalnya, atau yang Okbo 1 S2, 2 S2 boleh. Mana yang lebih mudah? Itu yang kalian tulis di jawaban ada LKPD. Yang lebih mudah itu konfigurasi itu atau konfigurasi ekonomi. Halaman berapa tadi konfigurasi ekonomi? 53. Situ ada selesai. Oke, selesaikan ada tugas LKPD-nya. Nah, ini. Latihan 1, latihan 1. Oke. Latihan 1, lagi. Latihan 1 mana? Latihan 1. Di halaman 23. Halaman 23. Ya. Nah, ini kan cara isinya yang kemarin. Bisa dikasih yang nggak jelas soalnya. Di LKPD misalnya melepaskan satu E itu elektron ya, mohon maaf untuk tertinggal saat penelitian.
plus 2-nya. Kalau menerima berarti min. Ionnya apa kalau melepas? Pasti mungkin 2 melepas 2. Kalau melepas 2, maka lambang ionnya positif, jangan negatif. Ya. Negatif itu jika menerima. Sebanyak mana negatif? Sebanyak yang diterima elektronnya. Kalau terima 3 berarti 3 min. Model disingkat boleh. Yang 1S2S nggak disingkat juga boleh. Kelompok 4 bagaimana? Insya Allah bisa. Ya. Ini Malaysia berapa? Ionnya apa? Mg. Kalau lepas 2 maka ionnya positif 2. Mg 2 plus. Waktunya tidak lama lagi. Langsung ya, langsung dipersiapkan hasil diskusinya, soalnya. Ya. Buat konfirmasi latihan kedua itu disuruh buat lambang Lewis loh. Tanda titik sebanyak elektron valensi. Buat dulu konfigurasi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nafasa Putri dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ikatan kuliah. Suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas melalui dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau dengan cara berbagi elektron. Unsur logam akan melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif, sedangkan unsur non-logam akan menangkap elektron membentuk ion negatif. Dari hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Ada kelompok pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut Anda, manakah yang lebih stabil, atom kalsium atau ion kalsium? Kita kasih waktu 1 menit ya. Baik, Mas. Maksimal 1 menit. Itu baru Mas. Kalau sudah langsung kasih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Aulia akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ion kalsium cenderung lebih stabil daripada atom kalsium karena elektron valensi atom kalsium adalah 2 elektron valensi. Inilah yang menyebabkan atom tersebut tidak stabil. Ia cenderung melepaskan 2 elektron untuk mencapai kestabilan atau memenuhi aturan oktet. Demikian jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Iya, dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Amanda dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lewis dan Pascal menjelaskan bahwa kestabilan atom dalam ikatan kimianya terkait dengan upaya atom tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat, duplet atau oktet. Pada umumnya, ion positif dari golongan 1A dan golongan 2A akan tarik-menarik dengan ion negatif dari golongan 6A dan 7A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernama Fazila Nur ingin bertanya kepada kelompok 2. Dengan cara apa unsur bukan gas mulia dapat mencapai konfigurasi oktet? 1 menit ya. Bisa diulangi. Ulang. Oke. Dengan cara apa unsur bukan gas mulia dapat mencapai konfigurasi oktet? Bisa dipahami soalnya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Syahrial akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai konfigurasi oktet dengan melepaskan elektron valensinya atau menerima elektron. Hal itulah yang terjadi ketika unsur-unsur tersebut membentuk ikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur selain gas mulia akan membentuk ikatan dalam rangka mencapai konfigurasi oktet. Demikianlah jawaban dari kami. Bagaimana, bisa diterima? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Nah, saat bertanya, jangan terlalu cepat. Suara juga harus jelas biar kawan bisa dengar. Begitu juga saat memberi jawabannya. Ya, kelompok 3, silakan. Siapa? Perkenalkan diri, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maisarah dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan elektrostatik antara
ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion membentuk senyawa ionik. Contohnya ikatan pada senyawa NaCl. Pembentukan senyawa ionik dapat digambarkan dengan perubahan konfigurasi elektron dengan melibatkan lambang Lewis. Dari hasil presentasi kami, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam rumus senyawa ion yang dapat terbentuk dari pasangan unsur Mg nomor atom 12 dan Cl nomor atom 13, gambarkan struktur Lewis-nya. Berapa menit? Bisa 2 menit soalnya. Ulang-ulang. Jangan terlalu cepat. Ramalkan rumus senyawa ion yang dapat terbentuk dari pasangan unsur Mg nomor atom 12 dan Cl nomor atom 17. Gambarkan struktur Lewis-nya. Bentar. 3 menit. Kita tunggu ya, jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miliana di kelompok 3 akan menjawab pertanyaan di kelompok 4. Gambarnya tulisan yang besar ya. Yang besar. Kelompok yang bertanya mohon diperhatikan. Begitu juga dengan kelompok lain. Gambar titik elektron itu harus besar biar kelihatan di belakang. Kiri lagi. Kiri, oke.
mana? Bisa. Karena papan tulis kita kotor, ini yang harus diperbesar tanda titik elektronnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terbaik. Kelompok terakhir. Silakan, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahra, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Menurut Lewis, kestabilan unsur gas mulia disebabkan karena unsur gas mulia mempunyai konfigurasi elektron yang stabil, nukleat dan oktet. Unsur-unsur selain gas mulia menunjukkan kecenderungan menjadikan konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Misalnya, unsur Al dengan nomor atom 13 mempunyai 3 elektron valence. Sesuai kaidah oktet, unsur ini akan stabil jika melepas 3 elektron sehingga membentuk ion Al3+. Dari hasil diskusi kelompok kami, apakah ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Kasih tahu nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana proses sumber duka dikatakan ion pada senyawa NGO? Apa? MGO. Teman-teman cukup nggak untuk menggambarkan? Karena ini gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada satu sebenarnya. Tulisannya yang besar dikit, Sabitri.
besar biar kelihatan. Muatannya itu yang besar 2 mil. Nah, 2 itu besar. Bapak bisa diterima? Bagaimana kelompok yang besarnya, kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Lama sekali. Kenapa? Panas ya? Ya, di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk ya, keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikutnya dianalisis dulu hasil diskusinya dan dikumpul LKPD ke Ibu. LKPD-nya dikumpul, perbaiki lagi. Coba LKPD. LKPD. Kamu berapa nih belum sama? Namanya belum belajar? Kamu mana yang belum sama? Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Mohon dirapikan bukunya, Nek. Berdasarkan hasil penilaian Ibu dari tadi sangat mengerjakan diskusi, kemudian saat tampil bertanya dan menjawab, kemudian ketepatan waktu saat kumpul LKPD, maka alhamdulillah sudah bagus, walaupun masih ada kekurangan sedikit-sedikit, tapi kelompok yang nilainya maksimal didapat oleh kelompok 3 ya. Oke, selamat kelompok 3 ya. Dan silakan satu orang untuk mengambil kesimpulan. Satu orang untuk ambil kesimpulan. Nama Kitia, silakan mengenalkan diri, ambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurani. Ini menyampaikan Jadi kesimpulannya adalah setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia dengan cara melepas elektron, menerima elektron atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Konfigurasi elektron stabil jika elektron valensinya 2 duplet atau 8 oktet. Lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Untuk menunjukkan jumlah elektron valensinya digunakan tanda titik atau selam. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara satu atom dengan atom yang lain. Ikatan ion umumnya terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam yang saling terikat antara satu dengan yang lain oleh gaya elektrostatis.
Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar yang dikatakan oleh Siti. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari serah terima elektron atau ikatan dari ion positif dengan ion negatif. Ion positif, arti positif di sini dia memberikan elektron kepada unsur lain. Misalnya tadi untuk Mg, konfigurasi Mg 282 supaya oktet atau 8 di kulit sebelumnya, maka 2 elektron valensi dari Mg dilepas sehingga menjadi ion Mg2+. Begitu juga dengan Cl 17 nomor atomnya, maka konfigurasinya 2 di kulit K, di kulit L KL 8, M-nya tuh 7, maka dia menerima 1 supaya oktet. 7 ditambah 1 itu supaya 8, ya kan? Maka menerima 1 elektron sehingga menjadi ion Cl-. Min itu artinya dia menerima 1. Sebanyak mana diterima, sebanyak itu muatan yang kita tulis. Misalnya menerima 3 elektron, maka yang ditulis 3 min. Gitu. Kemudian bagaimana proses terjadi pembentukan ikatan ion seandainya yang berikatan Mg dengan Cl? Mg elektron valensinya 2. Kita gambarkan dengan lambang Lewis berupa titik. Ingat ini perumpamaan titik elektron valensi 2. Kemudian Cl berarti dalam 1 Mg memberi 1 elektron untuk Cl supaya oktet. Kemudian di Mg kan ada 2 elektron valensinya, yang satunya lagi diberikan kepada Cl yang lainnya, sehingga terjadi Mg2+ tambah 2 buah ion Cl-. Kenapa 2 buah ion Cl-? Supaya oktet. Yang satu diberikan dari Mg untuk Cl, yang satunya lagi juga dari Mg untuk Cl. Maka senyawanya MgCl2. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian sama juga untuk MgO. Kalau MgO, Mg2+ sama O2-. Karena muatannya sudah sama-sama -2 + 2 ditambahkan dari 0, maka langsung menjadi MgO. Kalau tadi tidak jelas, yang tidak jelas ini, maka Mg2+. Karena Cl ini harus dikali 2 elektronnya, atau harus ada 2 buah ion Cl. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran dari tadi sampai sekarang, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Memuaskan, bosan, atau bagaimana perasaannya? Memuaskan. Menyenangkan? Walaupun sedikit ada kesalahan teknis tadi ya. Kita. Mohon maaf, Ibu nggak tahu kalau LCD-nya ada bermasalah dengan laptop yang Ibu koneksikan. Berikutnya Ibu akan memberikan soal post-test. Soal post-testnya di laptop, sebenarnya karena nggak bisa dibayangkan, berikan yang di kopiannya ya. Mohon diselesaikan, cuma ada 3 soal. Oke, silakan.
Silakan. Di kertasnya, nanti kumpul tuh ibu di kertas lembar. Boleh, jangan diskusi ya. Silakan, Pak Umi gimana? Di kertas lembar. Mohon maaf bersama ya, biar bisa ibu nilai. Simpan halaman. Ya, ada yang sudah. Mana? Untuk pertemuan berikutnya, mohon anak-anak ibu sekalian untuk belajar di rumah. Materi kita yaitu ikatan kovalent. Jangan lupa bawa tabel periodik biar mudah saat membuat atau mengerjakan tugas LKPD kita di pertemuan berikutnya. Ya? Oke, sekian saja pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.